Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Apakah berbicara sendiri berarti Anda gila atau pertanda otak jenius? Pernah nggak sih kalian lagi jalan di supermarket, terus baru sadar kalau dari tadi kalian lagi komat-kamit ngomong sendiri? Atau ngomel-ngomel pas lagi kena macet total? Atau mungkin bisik-bisik waktu lagi ngerjain tugas yang susah banget? Biasanya kan kita langsung ngerasa malu ya kalau sampai ketahuan orang lain. Kayak mikir, aduh apa aku udah mulai agak-agak gila nih? Tapi beneran gitu nggak sih? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas mitos ini pakai kacamata sains, psikologi, dan neurobiologi. Coba deh bayangin, kalian lagi nyetir, terus tiba-tiba jalanan macet parah nggak bergerak sama sekali. Pasti bawaannya pengen ngomong sendiri, atau bahkan teriak buat ngelepasin rasa frustrasi itu kan. Atau pas lagi masak, kalian baca resep keras-keras, langkah demi langkah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ngomong sendiri itu sebenarnya berfungsi persis kayak sistem GPS buat otak kita loh. Ini tuh cara alami kita buat menavigasi kekacauan, ngatur emosi, dan ngerencanain apa yang harus dilakuin selanjutnya. Jadi ini sama sekali bukan kebiasaan aneh, melainkan fungsi adaptasi otak yang luar biasa keren. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi masalah ini. Kita masuk ke bagian 1. Mengapa kita berbicara sendiri? Buat paham kenapa orang dewasa suka ngomong sendiri, kita harus mundur sedikit ke masa kecil kita. Dulu banget, fenomena ini sempat memicu salah satu perdebatan paling legendaris di dunia psikologi perkembangan. Di satu sisi, ada psikolog Jean Piaget. Awalnya, dia ngeliat anak-anak yang suka ngomong sendiri itu sebagai bentuk ketidakmatangan egosentris. Ya, kasarnya, dia mikir anak-anak ngelakuin itu karena mereka belum belajar cara bersosialisasi aja. Tapi, di sisi lain, psikolog Rusia Lev Vygotsky punya pandangan yang beda 180 derajat. Vygotsky bilang, kalau ngomong sendiri, atau yang dia sebut sebagai ucapan privat, itu sebenarnya adalah alat kognitif evolusioner. Ibaratnya, ini tuh jembatan penting yang bantu kita ngubah fungsi bahasa, dari yang tadinya cuma sekedar alat komunikasi, jadi alat buat berpikir di dalam kepala kita. Dan tebak, sains modern membuktiin kalau Vygotsky itu benar. Coba kita lihat alur waktunya. Di usia sekitar 2 tahun, kita mulai pakai yang namanya ucapan sosial. Ini murni ngomong buat komunikasi sama orang tua atau orang di sekitar kita aja. Terus pas masuk usia 3-7 tahun, nah kita mulai pakai ucapan privat tadi. Kita ngomong keras-keras ke diri sendiri buat mandu tindakan kita. Baru deh, setelah umur 7 tahun ke atas, suara itu pelan-pelan masuk ke bawah tanah dan berubah jadi ucapan batin yang sunyi. Jadi pikiran kita di dalam kepala itu pada dasarnya adalah omongan vokal yang udah diinternalisasi. Lanjut ke bagian 2, manfaat mengejutkan dari berbicara sendiri. Pertanyaannya, kalau suara itu harusnya jadi sunyi pas kita dewasa, kenapa kok kadang-kadang masih sering muncul ke permukaan? Jawabannya simpel banget, karena ngeluarin pikiran kita jadi suara tuh ternyata punya manfaat praktis yang beneran nyata buat kehidupan kita. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah bukti ilmiah di baliknya. Berdasarkan riset, ngomong sendiri itu bisa bantu kalian nemuin barang yang hilang, kayak kunci mobil atau dompet dengan jauh lebih cepat loh. Menyebutkan nama barangnya keras-keras, ternyata ngebus memori visual kalian. Gila kan? Ini juga ngejelasin kenapa atlet-atlet top sering banget kelihatan komat-kamit ngomong sendiri sebelum tanding. Itu bukan karena mereka grogi, tapi itu strategi yang terbukti ampuh buat ningkatin performa dan ngunci fokus mereka di tingkat tertinggi. Kalau kalian cuma bisa bawa pulang satu hal dari penjelasan kita kali ini, ingatlah kutipan ini. Ngomong sama diri sendiri itu berfungsi sebagai semacam perancah kognitif atau cognitive scaffolding, kayak semacam penyangga pikiran gitu. Pas isi kepala kalian lagi penuh, berisik, dan berantakan banget, memverbalisasikan pikiran itu bakal maksa otak buat memproses informasi secara rapi, berurutan, selangkah demi selangkah. Ini ngebantu kalian ngatur jadwal, ngelihat masalah secara objektif, dan pastinya ngelepasin tekanan mental. Jadi, aku tekenin sekali lagi, ini 100% normal. Kita melangkah ke bagian 3, rahasia otak dan psikologi. Sekarang, mari kita bongkar tengkorak kita sedikit. Sebenarnya apa sih yang terjadi di perangkat keras saraf kita pas dialog internal dan eksternal ini lagi jalan? Kenalin, namanya area Broca. Posisinya ada di lobus frontal sebelah kiri otak kalian, dan area ini kerja barengan banget sama area Wernicke. Berdua, mereka ini semacam tim solid yang nugasnya ngubah ide-ide abstrak di kepala kalian jadi susunan kata yang masuk akal. Dan yang bikin merinding, penelitian nunjukin kalau area Broca ini tetap nyala dan aktif bahkan waktu kalian cuma baca buku dalam hati loh. Jadi, secara harfiah, otak kalian tuh lagi terus-terusan mensimulasikan proses ngomong secara internal setiap saat. Dan ini bawa kita ke sebuah mekanisme super canggih yang namanya salinan eferensi atau efference copy. Bayangin ini tuh kayak software prediksi bawaan dari otak kalian. Waktu otak lagi nyusun perintah buat ngomong, dia ngirim salinan rencana itu ke area pendengaran kalian.
Tujuannya buat nge-mute atau meredam respons kalian terhadap suara sendiri. Ditambah lagi dengan hantaran suara lewat tulang tengkorak, boom. Inilah alasan persis kenapa suara kalian kedengaran wajar dan biasa aja di kepala. Tapi kerasa aneh, cempleng atau lucu banget pas kalian dengar di rekaman suara. Masuk ke bagian 4, hidup tanpa suara batin. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian sebuah pertanyaan yang memukau. Apa jadinya kalau pikiran manusia itu benar-benar hening tanpa suara sedikit pun? Sebagian besar dari kita mungkin mikir kalau punya suara di dalam kepala itu udah pasti dialami semua orang. Tapi coba kenalan sama istilah baru ini, anendopasia. Ini adalah kondisi di mana ada orang-orang yang fisiknya sehat walafiat 100%, tapi mereka nggak punya monolog internal. Mereka nggak dengar kata-kata di dalam kepala mereka. Terus mikirnya gimana dong? Nah, mereka memproses pikiran murni dalam bentuk visual, gambar, sensasi fisik, atau pola spasial yang abstrak. Dan ingat ya, ini sama sekali bukan kecacatan. Ini cuma variasi arsitektur kognitif manusia yang super unik. Faktanya, pikiran manusia itu ada di sebuah spektrum yang luas banget. Ada orang-orang tipe narator konstan yang ibaratnya punya radio nyala terus di kepalanya. Di ujung yang lain, ada tipe pikiran hening dari mereka yang punya anendofasia tadi. Beberapa riset awal nunjukin kalau orang dengan pikiran hening ini mungkin butuh waktu sepersekian detik lebih lama buat mecahin tebak-tebakan rima kata. Tapi di sisi lain, mereka punya keunggulan luar biasa dalam memori dan pemrosesan visual loh. Kesadarannya sama persis, cuma gaya bahasanya aja yang beda. Tiba di bagian 5. Kapan Anda harus khawatir? Tentu aja, dalam penjelasan yang berdasar pada literatur medis, kita wajib ngebahas batas-batas amannya. Walaupun tadi kita sepakat ini kebiasaan sehat, kapan sih ngomong sendiri itu ngelewatin batas dan jadi sesuatu yang patologis, alias harus diwaspadai? Jadi, poin krusialnya adalah tentang kesadaran dan kendali. Ngomong sendiri yang sehat itu sifatnya sadar, logis, dan tujuannya emang buat ngebantu kalian. Kalian sadar penuh kalau itu adalah suara kalian sendiri. Tapi pada kondisi gangguan psikotik kayak skizofrenia, situasinya sangat berbeda. Individu seringkali nggak punya kendali atas pembicaraan tersebut. Mereka ngalamin halusinasi auditori, yang artinya mereka ngerasa lagi dengerin dan ngejawab suara-suara dari luar yang nggak nyata dan sama sekali di luar kontrol mereka. Kalimat yang keluar juga mungkin terfragmentasi dan ujung-ujungnya mengganggu kehidupan sosial mereka sehari-hari. Satu lagi yang perlu benar-benar diwaspadai, ngomong sendiri dengan nada negatif yang udah kronis. Kalau kalian ngomong sama diri sendiri tuh cuma buat ngeritik terus-terusan, ngerendahin, atau ngancurin harga diri kalian secara berulang-ulang, hati-hati. Ini bisa jadi lampu merah, indikator kuat adanya depresi atau gangguan kecemasan. Kalau ini sering kejadian dan kerasa susah banget buat dihentiin, sangat amat dianjurkan buat segera cari dukungan dari tenaga profesional kayak psikolog atau psikiater. Nggak ada salahnya sama sekali buat minta tolong. Akhirnya kita sampai di bagian 6, kesimpulan, rangkul suara Anda. Yuk kita tarik kesimpulan dari perjalanan sains kita hari ini dan kita bawa kembali penerapannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa disimpulkan, kebiasaan ini tuh jauh banget dari sekedar kegilaan-kegilaan. Ngomong sendiri adalah alat evolusioner yang luar biasa dan justru jadi penanda nyata kalau otak kalian lagi beroperasi dengan fungsionalitas tinggi. Apalagi kalau kalian sering ngucapin afirmasi positif ke diri sendiri, itu secara fisik bisa mengatur ulang respons otak kalian loh, menurunkan kadar kortisol yang bikin stres, sekaligus memicu pelepasan dopamin di pusat penghargaan otak. Jadi intinya, memperlakukan diri sendiri dengan baik lewat kata-kata adalah bentuk self-love dan kontrol kognitif yang sangat cerdas. Pada akhirnya, emang nggak ada satu cara tunggal yang paling benar buat ngerasain pengalaman jadi manusia. Pertanyaannya sekarang buat kalian, tipe kognitif yang manakah kalian? Apakah kalian seorang narator cerewet yang merencanakan hari kalian pakai suara lantang? Atau kalian punya pikiran hening yang selalu berpikir dalam gambar-gambar indah di kepala? Jujur, aku pengen banget dengar pengalaman kalian. Jangan ragu-ragu, bagikan cerita kalian dan mari kita diskusi seru di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kita kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.